Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Presentasi bacaan saya dari buku Administrasi dan Supervisi Pendidikan bab ke-10, yaitu tentang administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama ialah pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari beberapa definisi berikut. Menurut Kindred Leslie, dalam bukunya School Public Relation mengemukakan pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Selanjutnya, menurut Onong U. Effendi dalam bukunya Human Relation and Public Relation dalam Manajemen, mengemukakan bahwa public relation adalah kegiatan berencana untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi organisasi di satu pihak dan publik di lain pihak. Untuk mencapainya adalah dengan jalan komunikasi yang baik dan luas secara timbal balik. Selanjutnya adalah prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Prinsip-prinsip humas menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi disingkat teamwork, yaitu T sama dengan together atau bersama-sama. Pengertiannya adalah antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya bisa bekerja sama dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah empati atau pandai merasakan perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain dengan selalu menghargai pendapat dan hasil kerja orang lain. Menjaga untuk tidak membuat orang lain tersinggung. Yang ketiga, A atau ASIS, saling membantu. Ringan tangan untuk membantu pekerjaan orang lain dalam organisasi, sehingga dapat menghindarkan persaingan negatif. Yang keempat adalah M, maturity, atau saling penuh kedewasaan. Dewasa dalam menghadapi permasalahan, bisa mengendalikan diri dari emosi, sehingga dapat mengatasi masalah secara baik dan menguntungkan bersama. Yang kelima, willingness, atau saling mematuhi. Menjunjung tinggi keputusan bersama dengan mematuhi aturan-aturan sebagai hasil kesepakatan bersama. Yang keenam, sama dengan atau organization, saling teratur. Bekerja sesuai dengan aturan main yang ada dalam organisasi dan sesuai dengan tugas serta kewajiban masing-masing anggota. Yang ketujuh, R, respect, atau saling menghormati. Menghormati antara satu dengan yang lainnya. Menghormati dari yang muda dengan yang lebih tua. Begitu juga sebaliknya. Dari yang lebih tua dengan yang lebih muda. Sehingga bisa menjaga kekompakan kerja. Yang kedelapan, D, kindness. Saling berbaik hati. Atau bersabar menyikapi orang lain secara baik. Selanjutnya adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Edward, selanjutnya fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi humas menurut pakar humas internasional Catlip and Center and Canfield dirumuskan sebagai berikut. Satu, menunjang aktivitas utama dalam manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak ramai. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu berkaitan dengan opini, resepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan
demi tujuan dan manfaat bersama. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik, dan mengatur informasi, publikasi, serta pesan dari badan organisasi ke publiknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Menurut Edward Elberney, dalam Ruslan, terdapat tiga fungsi utama humas atau public relation, yaitu yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Yang ketiga, berupaya untuk menintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Dua pendapat tentang fungsi humas tersebut dapat disimpulkan bahwa humas dapat berfungsi sebagai agen pembaharuan, wadah kerjasama, penyalur penyalur aspirasi, dan pemberi informasi. Selanjutnya adalah teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Yang pertama adalah teknik tertulis. Teknik tertulis yang dapat digunakan adalah dengan cara buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Yang kedua, pamflet. Yang ketiga, berita kegiatan murid. Yang keempat, catatan berita gembira. Yang kelima, buku kecil tentang membimbing anak. Yang kedua adalah teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu dengan cara kunjungan ke rumah, mengundang orang tua, dan melakukan pertemuan antara guru dan orang tua dan juga murid. Yang ketiga adalah teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat memilih peragaan berupa pameran keberhasilan murid yang diselenggarakan sekolah. Yang keempat, teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat. Pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya adalah proses hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian pada dasarnya, semua komponen sekolah adalah pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu ada sinkronasi. Yang ketiga, pengawasan pada administrasi. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu yang pertama efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Yang kedua efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah administrasi hubungan sekolah merupakan proses pengelolaan dan pengembangan interaksi antara sekolah dan masyarakat sekitar agar tercipta kerjasama yang harmonis dalam mencapai tujuan pendidikan bersama. Hubungan ini sangat penting karena masyarakat merupakan salah satu stakeholder utama dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip yang mendasari hubungan ini meliputi kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, dan saling menghargai antara sekolah dan masyarakat. Fungsi utama dari hubungan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai program, prestasi, dan kebutuhan sekolah kepada masyarakat, memperoleh dukungan moral, material, serta tenaga dari masyarakat.
bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi, serta meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. Proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat mencakup perencanaan program kerja yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, evaluasi hasil kerjasama, serta tindak lanjut berupa perbaikan dan pengembangan hubungan secara berkelanjutan. Hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian presentasi bacaan saya dari bab 10 mengenai hubungan antara masyarakat dan sekolah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.